Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, mata kuliah morfogenesis hewan, dengan materi morfogenesis rahang. Dengan anggota kelompok kami, ada saya sendiri, yaitu Friska Naldi Putri, dan rekan saya Sinta Triana Putri. Pokok pembahasan kita pada hari ini yaitu morfogenesis bakal rahang atas atau prosesus maxillaris, morfogenesis palatinum primer dan sekunder, dan morfogenesis philtrum. Yang pertama yaitu morfogenesis bakal rahang atas atau prosesus maxillaris yang akan saya bacakan. Pengertian rahang. Rahang adalah bagian dari struktur total kepala dan setiap rahang bisa mempunyai hubungan posisional yang bervariasi terhadap struktur lain dari kepala. Variasi semacam itu bisa terjadi pada ketiga bidang, yaitu sagittal, vertikal, dan lateral. Posisi rahang juga dihubungkan dengan basis anterior kranium dan masing-masing rahang dapat bervariasi dalam hubungannya terhadap kranium. Rahang memiliki dua komponen, yaitu tulang alveolar yang merupakan tempat gigi dan tulang basal yang membentuk struktur utama rahang. Selanjutnya yaitu prosesus maxillaris. Maksila merupakan salah satu bagian kraniofacial yang paling mudah terjadi perubahan keseimbangan pertumbuhan akibat pengaruh eksternal. Pertumbuhan maksila ke arah bawah dan depan disertai dengan remodeling permukaan anteriornya. Hampir seluruh permukaan anterior maksila terjadi resorpsi kecuali daerah kecil di sekitar spina nasalis anterior. Hal ini terlibat bertentangan dengan proses pertumbuhan pada umumnya, yang mana posisi permukaan anterior tulang terjadi ke arah depan dan resorpsi di posterior. Inilah hal menarik yang dapat diamati dari pertumbuhan maksila. Maksila berkembang dalam prosesus maxillaris yang merupakan derivat dari lengkung branchial atau lengkung mandibularis dan tersusun secara keseluruhan oleh jaringan fibroseluler atau mesenkim sampai kira-kira 6 minggu. Maksila mengalami osifikasi intramembraneus. Osifikasi maksila dimulai pada minggu ke-7, sedikit lebih lambat dari mandibula, dari suatu pusat yang nampak sebagai suatu pita jaringan fibroseluler di bagian luar dan kapsul nasal di dekat suatu titik di mana ramus alveolaris superior anterior diperjabangkan dari nervus infraorbitalis dan sedikit di atas enamel dari dental lamina gigi caninus. Selanjutnya yaitu ossifikasi menyebar dari pusat ossifikasi ke 5 arah utama sebagai berikut. Yang pertama, ke atas membentuk prosesus frontalis osis maxillaris. Yang kedua, ke belakang membentuk prosesus zygomaticus osis maxillaris. Yang ketiga, ke dalam membentuk prosesus palatinus osis maxillaris. Yang keempat, ke bawah membentuk prosesus alveolaris osis maxillaris. Dan yang terakhir, kelima, ke depan membentuk midline untuk membentuk facies facialis maxilla yang juga terlibat pada perkembangan pramaksila. Selanjutnya, prosesus maxillaris sebagai berikut. Pada akhir minggu keempat, tampak 5 penonjolan. Tonjolan maksila terdapat di sebelah lateral, sedangkan tonjolan mandibula terdapat di sebelah caudal stemodium. Pada fase ini, tonjolan frontal juga tampak. Pada awal minggu kelima, kehamilan, tonjolan maksila membesar dan tumbuh ke arah ventral dan medial. Bagian eksodermal menebal disebut juga sebagai nasa placodes. Pada prominantea frontanalis dan mulai melebar. Pada akhir minggu kelima, eksoderm pada bagian tengah nasa placodes mengalami invaginasi untuk membentuk lubang oral dari lubang nasal, membelah rima plakot menjadi prominantea nasalis lateralis dan prominantea nasalis medialis. Permulaan minggu ke-6, nasal bergeser menuju posisi yang lebih ventral. Posisi sentral tampak 6 tonjolan aurikular yang akan menjadi daun telinga, pembentukan mandibula, dan arcus ioideus. Kemudian lanjutannya yaitu pada akhir minggu ke-6, prominantea nasalis medialis dan lateralis menyatu.
Prominantia maxillaris mulai membentuk rahang atas, garis tengah, dan prominantia nasalis medialis membentuk septum nasal. Tonjol mandibula telah bergabung membentuk bibir bawah primordial, rongga nasal menjadi lebih dalam dan menyatu menjadi bentukan tunggal yang lebih luas. Sulcus nasalis ectodermal. Awal minggu ke-7, penyatuan prominantia nasalis medialis meluas ke lateral dan ke inferior, membentuk prominantia intermaxillaris. Ujung hidung terangkat di antara prominantia nasalis medialis, menonjolkan kelopak mata, daun telinga mulai membentuk. Akhir minggu ke-7, pola wajah sudah tampak seperti manusia. Proporsi wajah akan berkembang pada masa fetal. Penyatuan prominantia nasalis medialis atau prominantia intermaxillaris akan membentuk aksis sentral hidung dan philtrum pada bagian hingga lengkap. Minggu ke-10, exodem dan mesodrem dari prominantia frontalis dan masing-masing prominantia nasalis medialis berproliferasi membentuk garis tengah septum nasalis. Kavitas nasal terbagi menjadi dua lintasan yang terbuka sampai faring. Di belakang palatinum sekunder, melalui coana, philtrum telah terbentuk sisi lateral tonjon maxilla dan mandibula, bergabung membentuk pipi dan mengurangi lebar mulut sampai pada ukuran akhir. Selanjutnya, morfogenesis palatum primer dan sekunder yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Sinta Diana Putri, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu morfogenesis palatum primer dan palatum sekunder. Morfogenesis palatum primer dan sekunder dimulai pada akhir minggu ke-5 dari perkembangan dan sempurna pada minggu ke-12. Dikatakan sempurna apabila telah terbentuk palatum primer dan palatum sekunder 7 yang dibatasi oleh foramen incisivus. Palatum primer dan palatum sekunder dibatasi oleh foramen incisivus yang dapat teman-teman lihat gambarnya pada sisi kanan bawah slide. Yang pertama yaitu morfogenesis palatum primer. Palatum primer terdiri dari arcus alveolaris maxillaris dengan 4 incisors dan palatum durum di depan foramen incisivus. Palatum primer terbentuk sebelum palatum sekunder. Selama minggu ke-5, palatum primer mulai dibentuk oleh intermaxillaris segment atau fusi dari processus nasalis medialis yang berkembang ke arah medial dan caudal. Segmen intermaxillari adalah massa berbentuk baji internal yang meluas dan ke dalam inferior ke pit hidung di bagian dalam stomodeum dan berkembang ke dasar lubang hidung dan septum nasal. Meskipun palatum primer berasal dari segmen intermaxilla, bagian utama palatum tetap dibentuk oleh dua pertumbuhan keluar dari tonjolan maksila yang menyerupai tameng. Kedua tonjolan ini yaitu lempeng palatina yang tampak dalam perkembangan minggu ke-6 dan mengarah miring ke bawah pada sisi kanan dan kiri. Hal ini membentuk yang pertama palatum primer, yang kedua yaitu septum nasi atau bagian dari hidung yang membatasi rongga hidung kanan dan kiri. Yang ketiga yaitu premaxilla atau tulang rahang atas yang menunjang gigi 21 dan 22. Yang keempat yaitu philtrum atau lekukan antara tuberkel dan hidung. Gambarnya dapat teman-teman lihat di bagian sisi kiri slide. Selanjutnya yaitu morfogenesis palatum sekunder. Selama minggu ke-6 hingga minggu ke-7, dinding medial atau permukaan oral dari processus maxillaris memproduksi sepasang tambahan medial yang tipis yang disebut dengan processus palatina atau bilah-bilah palatum. Bilah-bilah ini berkembang ke arah inferior dan lebih dalam dari stomodeum, dalam arah vertikal di sepanjang kedua sisi dari lidah yang sedang berkembang. Pada permukaan minggu ke-8, lidah mulai kontraksi dan bergerak menjauh. Selain itu, rahang bawah tumbuh ke bawah dan ke depan. Pada minggu ke-8, processus palatina berputar secara cepat ke atas sampai posisi horizontal di atas lidah dan berfungsi satu sama lain dengan palatum primer. Fusi processus palatal ini membentuk palatum sekunder yang bersama palatum primer membentuk palatum definitif. Sekitar minggu ke-9,
palatum sekunder mulai berkembang dari prosesus palatina lateralis, tetapi perkembangan ini tidak selesai sampai bulan ketiga. Kedua proses ini tumbuh secara vertikal pada kedua sisi lidah. Mula-mula, palatum sekunder berkembang ke arah bawah karena masih adanya lidah embrional. Namun, setelah rahang bawah berkembang, maka ruang bertambah besar, sehingga lidah turun ke bawah. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan palatum sekunder dapat berkembang ke arah midline dan berfusi. Selain itu, septum nasi juga mengadakan fusi dengan kedua palatum sekunder pada sisi kiri dan kanan. Pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya dari palatum sekunder yaitu yang pertama, dorsal palatum primer terjadi proses oksifikasi disebut dengan prosesus palatinus, osis maxillaris. Yang kedua, terjadi pula osifikasi yang disebut osifikasi palatinum. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan pada dorsal tidak mengalami proses osifikasi yang disebut palatum mole dan uvula. Gambarnya dapat teman-teman lihat pada sisi kiri slide. Selanjutnya itu perkembangan palatum sekunder selama minggu ke-7 sampai ke-8, elevasi bilah palatum lateral dari vertikal ke horizontal dimulai sejak minggu ke-7. Fenomena ini dianggap sebagai sumber dari penarikan wajah yang menempel ke bakal jantung. Elevasi dari wajah memfasilitasi pertumbuhan mandibula, volume rongga mulut meningkat, dan lidah tumbuh ke bawah karena elevasi bilah palatum. Nasal septum yang berhubungan dengan palatal sekunder merupakan pertumbuhan dari prosesus frontonasalis. Fusi bagian nasal sebelah depan atau anterior dan posterior terjadi pada minggu ke-8 sampai minggu ke-12. Nasal septum melakukan fusi dengan palatum anterior. Disintegrasi epitelium merupakan apoptosis dari sisi yang melakukan fusi, yang nantinya berkembang menjadi mid palatal. Osifikasi terjadi sejak minggu ke-8. Pada bulan ke-4 palatum tumbuh lebih lebar sepanjang mid palatal sutur. Pendalaman lekukan palatal dengan aposisi pada margin alveolar terjadi pada postnatal. Gambarnya dapat teman-teman lihat pada sisi kiri slide. Selanjutnya yaitu morphogenesis filtrum. Tahapannya itu yang pertama, filtrum merupakan lekukan kecil yang menghubungkan hidung dengan bibir bagian atas. Perkembangan bibir dan palatum memiliki perbedaan waktu pembentukan. Bibir dibentuk pada minggu ke-8 usia kehamilan dan langit-langit atau palatum pada minggu ke-10 sampai 12. Selanjutnya yaitu terbentuknya 5 tonjolan muka telah terbentuk pada minggu ke-4. Di antaranya adalah prosesus frontonasalis, sepasang prosesus maxillaris, sepasang prosesus mandibularis. Pada minggu ke-5, tanda letak atau placodes masuk untuk membentuk lubang hidung. Sepasang prosesus maxillaris telah berkembang ke medial dan mendorong sepasang tonjolan nasalis medial pada minggu ke-6. Fusi dan tonjolan nasalis medial membentuk filtrum, bibir tengah atas, ujung hidung, dan formula. Fusi dari sepasang tonjolan maxillaris dengan sepasang tonjolan nasalis medial membentuk bibir atas sempurna, atau tonjolan maxillaris membentuk bibir lateral. Sedangkan selanjutnya itu morphogenesis filtrum. Filtrum merupakan lekukan kecil yang menghubungkan hidung dengan bibir bagian atas. Perkembangan bibir dan palatum memiliki perbedaan waktu pembentukan. Bibir dibentuk pada minggu ke-8 usia kehamilan dan langit-langit atau palatum pada minggu ke-10 sampai 12. Terbentuknya 5 tonjolan muka telah terbentuk pada minggu ke-4. Di antaranya adalah prosesus frontonasalis, sepasang prosesus maxillaris, sepasang prosesus mandibularis. Pada minggu ke-5, tanda letak atau placodes masuk untuk membentuk lubang hidung. Sepasang proses maxillaris telah berkembang ke medial dan mendorong sepasang tonjolan nasalis medial pada minggu ke-6.
Fungsi dari tonjolan nasalis medial yaitu membentuk filtrum, bibir tengah atas, ujung hidung, dan kolumella. Fungsi dari sepasang tonjolan maksilaris dengan sepasang tonjolan nasalis medial membentuk bibir atas secara sempurna, atau tonjolan maksilaris membentuk bibir lateral, sedangkan tonjolan nasalis lateralis membentuk ala nasalis bilateral. Singkatnya, filtrum terbentuk ketika kita masih di dalam rahim. Pada tahap kehamilan, wajah kita belum terbentuk secara sempurna, hanya berupa gumpalan daging dengan lekukan yang tidak beraturan. Nah, filtrum ini membentuk secara berangsur-angsur sebagai akibat dari penyatuan 3 gumpalan daging yang nantinya akan menjadi wajah. Jika diibaratkan sebagai pertigaan, maka filtrum ini adalah titik temunya. Ilustrasinya dapat teman-teman lihat di bagian sisi kanan slide. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Sinta atas penyampaian materinya. Baiklah, untuk Ibu dan teman-teman, mungkin presentasikan pada hari ini kami cukupkan dan akan sambung diskusi esok hari. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.